Selamat datang di Irwan CTS Channel. Sebelum lanjut ke videonya, kita akan mengucapkan terlebih dahulu selamat kepada Timnas Indonesia U19 yang telah berhasil menjuarai Piala AFF dengan mengalahkan Thailand dengan skor tipis 1-0. Tapi di dalam video kali ini kita tidak akan membahas Timnas Indonesianya, tapi melainkan Timnas Australia. Jadi ketika saya menonton pertandingan Timnas Australia U19 melawan Thailand, di mana mereka kalah akibat blunder dari kiper mereka, di dalam pikiran saya itu bertanya-tanya, kapan ya Australia ini mulai masuk ke dalam Piala AFF atau mulai bergabung dengan konfederasi AFF ini. Nah, setelah saya akhirnya ngubek-ngubek di internet, akhirnya saya menemukan jawabannya. Jadi apa yang menyebabkan Timnas Australia itu bisa gabung di Piala AFF? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Secara letak geografis Australia, sebenarnya Australia itu lebih dekat dengan Oseania dibandingkan mainlandnya Asia. Dan secara konfederasi sepak bola juga, mereka sebenarnya awalnya tergabung dengan konfederasi sepak bola Oseania atau yang biasa disebut OFC. Dan itu dimulai sejak tahun 1966. Dan bahkan Australia juga adalah salah satu pendiri dari konfederasi OFC ini. Nah, selama bermain di OFC, Australia itu hanya perlu bersaing dengan negara-negara di Oseania seperti Selandia Baru, Kaledonia Baru, terus Fiji, terus Amerika Samoa, dan lain-lain. Namun sejak tahun 2006, Australia tidak lagi bermain di bawah naungan OFC. Mereka itu pindah ke AFC. Mereka meminta kepada FIFA untuk dipindahkan ke AFC dan akhirnya FIFA pun menyetujuinya. Lantas apa sebenarnya alasan dan tujuan kenapa Australia itu meminta pindah dari OFC ke AFC, yaitu Konfederasi Sepak Bola Asia? Dan saya menemukan ada dua alasan sebenarnya. Alasan yang pertama adalah tanpa bermaksud meremehkan level negara-negara di Oseania, faktanya Australia itu masih terlalu kuat. Bahkan mereka itu terlalu unggul jauh dari negara-negara tersebut. Lihat saja ketika Australia menang dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2002 zona Oseania melawan Amerika Samoa. Mereka itu unggul 31-0. Dan sebelumnya juga mereka itu sudah unggul 22-0 melawan Tonga. Bayangkan ini pertandingan levelnya kualifikasi Piala Dunia, tapi seperti pertandingan kita waktu kecil waktu main bola sore hari. Nah, berdasarkan hal tersebut, tentu saja kompetisi yang sebenarnya kurang kompetitif itu bisa menimbulkan permasalahan pada perkembangan permainan atau perkembangan mental dari pemain-pemain ini. Istilahnya itu tidak ada tantangan untuk menaikkan level dari permainan kita, atau kita tidak bisa mengevaluasi apa-apa saja yang kurang di dalam sebuah tim karena ya lawannya terlalu lemah. Seperti misalnya ketika U19 era Evan Dimas yang dianggap akan menjadi generasi emas dari sepak bola Indonesia yang bisa menjuarai Piala AFF U19 terus bisa berhasil mengalahkan raksasa Asia Korea Selatan. Dan ketika setelah itu mereka malah diajak keliling Indonesia untuk melawan tim-tim lokal. Ya memang tentu saja mereka tidak terkalahkan oleh tim-tim lokal tersebut, tapi level permainan mereka, kualitas permainan mereka malah ikut turun seiring pertandingan-pertandingan yang dijalani melawan tim-tim lokal tersebut. Jadi dalam hal untuk perkembangan sebuah tim atau menaikkan level dari sebuah tim sepak bola, itu diperlukan saingan yang paling tidak levelnya setara, atau kalau levelnya terlalu tinggi juga malah tidak bisa berkembang karena susah mengikuti patokan-patokan yang standarnya terlalu tinggi. Tapi kalau levelnya itu setara dan sangat kompetitif, akhirnya bisa memicu perkembangan dari sebuah tim atau sebuah pemain itu untuk ikut terus naik level. Jadi alasan Australia pindah ke AFC atau di Asia agar mereka bisa berkompetisi dengan tim-tim yang selevel mereka seperti Korea Selatan, Arab Saudi, Iran, Irak, dan lain-lain. Terus alasan yang kedua, berdasarkan ranking koefisien zona, FIFA itu hanya memberikan setengah slot saja bagi zona Oseania. Jadi misalnya walaupun Australia itu merajai zona Oseania, mereka itu tidak otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia. Mereka harus melalui playoff melawan tim-tim yang lolos playoff di konfederasi-konfederasi lainnya.
Misalnya mereka bisa saja melawan tim-tim dari Afrika, bisa saja mereka melawan tim-tim dari Amerika Selatan, Amerika Utara, atau Asia. Mereka itu tidak bisa langsung lolos walaupun mereka menjuarai atau merajai zona Oseania. Sementara di Asia itu mendapatkan 4 slot otomatis bisa lolos ke putaran final Piala Dunia. Jika mereka lolos kualifikasinya, ada 4 slot otomatis untuk bisa ikut langsung ke putaran final Piala Dunia dan 1 slot untuk lolos secara playoff. Dan terbukti setelah Australia ini bergabung ke AFC, mereka selalu lolos ke putaran final Piala Dunia mulai dari 2010, terus 2014, 2018, dan terakhir 2022. Nah, itu dia 2 alasan yang membuat Australia akhirnya ingin bergabung ke AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia, agar mereka mendapatkan kompetisi yang kompetitif demi perkembangan permainan, perkembangan tim, dan juga demi untuk mendapatkan slot otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia. Lantas, kapan Australia ini gabung ke AFF dan kenapa mereka ingin gabung? Nah, pada tahun 2013 akhirnya Australia itu menjadi anggota penuh dari Konfederasi Sepak Bola ASEAN, yaitu AFF, yang dimana artinya mereka itu menjadi satu konfederasi dengan tim-tim seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, dan lain-lain. Nah, kepindahannya ini itu disahkan melalui perhitungan suara oleh 11 member dari AFF ini, yang diputuskan melalui kongres luar biasa yang diadakan di Dili, Timur Leste. Dan yang perlu kita ketahui juga ya, AFC itu beda dengan AFF. Jika AFC itu untuk konfederasi levelnya Asia, sementara AFF itu khusus negara-negara ASEAN. Jadi AFC itu levelnya lebih tinggi daripada AFF. Nah, meski sudah bergabung sejak 2013, nyatanya Australia senior itu belum pernah ikut kejuaraan AFF. Australia itu hanya mengikuti Piala AFF untuk turnamen kelompok umur, yaitu U19 dan juga U16. Sementara timnas senior Australia itu belum pernah sama sekali mengikuti turnamen AFF. Ya, terhitung sejak 2013 sudah 10 tahun mereka bergabung, mereka juga belum pernah mengikuti 1 kali pun. Nah, jika ditelusuri sebenarnya tidak ada alasan tertulis kenapa Australia itu tidak ikut di Piala AFF kalau timnas seniornya ya. Hanya saja dijelaskan bahwa Australia tidak ikut Piala AFF level senior itu adalah salah satu bagian dari kesepakatan awalnya. Dan mungkin bagi Australia, perkembangan pemain di level junior itu masih cukup baik jika mereka ikut di kompetisi Piala AFF. Dan juga terbukti walaupun Australia U16 dan U19 itu ikut Piala AFF, mereka itu tidak selalu menang, mereka juga kadang kalah, dan yang terakhir juga kalah sama Thailand. Jadi kalau levelnya junior, sebenarnya mereka itu masih berada di level yang sama dengan tim-tim dari Asia Tenggara. Ya, kalaupun unggul ya unggul sedikit lah. Buktinya juga mereka tidak juara terus-terusan. Dan itu bagus untuk perkembangan tim. Tapi kalau bicaranya level senior, mereka itu levelnya itu sudah jauh di atas tim-tim dari Asia Tenggara. Ya, sebut saja mereka itu setara dengan tim-tim dari raksasa Asia seperti Korea Selatan, terus Jepang, terus Iran, Arab Saudi, dan lain-lainnya. Atau juga kemungkinannya memang negara-negara ASEAN tidak ingin mengikutkan Australia yang senior di Piala AFF ya demi untuk menjaga atau merawat persaingan yang sehat. Jika ada satu tim yang levelnya sudah sangat jauh dengan negara-negara mereka, tentu saja itu akan merusak kompetisi. Australia akan juara berturut-turut dan tidak ada yang bisa kita ambil untuk menaikkan level permainan tim yang berada di wilayah ASEAN. Bahkan pelatih timnas kita, Sintayong, juga berpendapat demikian. Kan waktu itu ada rumornya bahwa Australia senior ini ingin ikut di Piala AFF 2024. Tapi Sintayong itu berpendapat bahwa levelnya Australia itu sudah jauh dibanding level dari negara-negara Asia Tenggara. Jadi jika dia ikut di Piala AFF, tentu saja itu bisa merusak kompetisinya. Australia tidak dapat keuntungan, dan juga negara-negara di Asia Tenggara juga akan sulit berkembang karena patokannya Australia yang levelnya terlalu jauh. Jadi kita tidak bisa merawat kompetisi ini demi untuk perkembangan tim-tim di negara ASEAN. Nah, itu dia alasan kenapa Australia bergabung ke AFC dan juga akhirnya bergabung ke AFF, demi mendapatkan kompetisi yang lebih kompetitif, terus demi mendapatkan kesempatan bermain di putaran final Piala Dunia yang lebih besar.
Oke, sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Irwan dan dadah. Oh ya, selamat Timnas Indonesia U19 telah menjuarai Piala AFF U19. Mudah-mudahan seniornya juga bisa berprestasi seperti juniornya. Dan kalau dilihat ya, kalau level junior sebenarnya pemain Indonesia itu tidak kalah dalam hal bakat. Tapi kalau sudah di level senior, kenapa bisa perbedaannya itu seperti langit dan bumi? Jadi yang ada permasalahannya kan di pas perkembangan menuju ke senior ini. Apa masalahnya ini?